satu hatinya, adil perbuatannya, jujur perkataannya. Sai khusus uap nai, songon bunga-bungai, akan hati nopai, wajekar hon kanoi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini yaitu dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alai gabena basar mahamu samahamu, akaparasi roha, marsi sesa ado samahamu, songon panesani debata, di dosa muna, di bagasan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semua pekerjaan yang dilakukan dengan terpaksa pasti akan terasa sangat berat meskipun tergolong itu adalah pekerjaan yang sangat ringan. Sebaliknya, pekerjaan berat tidak terasa sukar untuk dilakukan kalau dilakukan dengan penuh sukacita. Ada seorang wanita menikah dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ia menikah dengan pria itu karena tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Wanita itu menjalani hari pernikahannya dengan hati yang merana, ditambah lagi dengan sikap suaminya yang selalu ingin dilayani. Suaminya mau agar tepat jam 6 pagi, sarapan sudah terhidang di meja makan. Meski berat, wanita itu mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan sang suami. Memasuki tahun ketiga pernikahannya, suami yang tidak dicintainya itu meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, setelah suami yang pertama meninggal, lalu dia mencoba untuk menjalin hubungan dengan orang yang dicintainya, sampai memutuskan untuk menikah. Wanita itu hidup bahagia dengan pria yang dicintainya. Suatu hari, saat ia membereskan barang-barang peninggalan suaminya yang pertama, ia menemukan secari kertas yang bertuliskan bangun jam 5 pagi, hidangkan sarapan jam 6 tepat. Ia membaca tulisan itu berulang-ulang lalu dia merenung. Sebenarnya apa yang kulakukan sekarang sama seperti apa yang kulakukan kepada suamiku yang pertama. Aku bangun jam 5 pagi dan melayaninya di meja makan jam 6 pagi. Tetapi kenapa sekarang aku melakukannya dengan sukacita? Cinta membuat segala sesuatunya berbeda. Pada konteks sebelumnya, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah buang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Paulus menegaskan bahwa apa yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, itu haruslah dibuang. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tapi hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Dan ada kata hendaklah di sana, berarti ada paradigma berpikir bahwa Paulus mengarahkan jemaat agar mereka menjalankan kehidupan sebagai orang yang percaya dengan penuh kasih, ramah terhadap orang yang lain. Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari Efesus 4 ayat 32 ini. Yang pertama, ramah. Memakai kata asli krestos, menunjukkan baik hati, penuh belas kasihan. Keraguan-raguan dan kecurigaan seringkali memang menjadi penghalang untuk kita melakukan kebaikan dan keramah tamahan bagi orang lain.
Siapa yang tidak suka ramah dengan orang lain? Keterbukaan, kegirangan, dan sukacita yang dipancarkan membuat orang-orang di sekitar juga akan merasa nyaman. Dalam rumah tangga kita juga demikian. Pastinya akan terasa berbeda jikalau satu sama lain bersikap baik hati dan penuh belas kasihan. Oleh karena itu jauhlah keraguan-raguan dan kecurigaan. Yang kedua, penuh kasih mesra. Dalam kehidupan rumah tangga, kasih mesra memang sudah sepatutnya ada antara suami dan istri. Banyak para konselor dalam pernikahan mendorong agar itu senantiasa selalu dipupuk dalam rumah tangganya. Usia boleh bertambah, tapi ingat, kasih mesra tidak boleh luntur. Justru harus semakin lebih kuat. Demikianlah kita dalam kehidupan kita dengan sesama. Baik bagaimanapun orang-orang dalam kehidupan kita sekitar, karakter mereka. Tapi karena Tuhan menunjukkan kasih mesra kepada kita sehingga kita boleh merasakan kehidupan yang bermakna dalam dunia ini yang penuh dengan tantangan, maka kita pun harus menghadirkan kasih mesra dan menjadi suatu identitas kita sebagai orang percaya. Yang ketiga dari firman ini, mengampuni, karizomai, mengampuni dengan sungguh-sungguh atas setiap kesalahan orang lain. Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari kekeliruan, kesalahan. Tapi mengampuni itulah yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya, karena kita memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Bahkan kita menjadi sempurna adalah karena bentuk pengampunan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua dengan pengorbanannya di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, memang disakiti itu memang tidak menyenangkan. Tetapi mengampuni adalah respon terbaik seperti yang Tuhan tunjukkan kepada kita manusia. Marilah kita ramah, penuh kasih mesra, dan mengampuni satu sama lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Terlebih firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini untuk tetap bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan juga mengampuni segala hal yang boleh terjadi dengan sesama kami manusia. Biarlah Engkau Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk mengampuni segala hal yang sudah dilakukan terhadap kami, karena kami pun menyadari bahwa kami juga sudah Engkau ampuni dengan segala kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat. Sertai jemaat-Mu dalam aktivitas mereka satu hari ini, biarlah Tuhan selalu memberkati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai. Sayusu